Yuda selalu suka pantai ini. Di sini, dia merasa tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Udara terasa lebih dingin, lebih sunyi dari biasanya. Kalung itu bukan miliknya, namun entah kenapa, jari-jarinya dengan enggan menggapai dan mengambil benda itu. Dingin, lebih dingin dari sekedar logam biasa. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Ombak semakin tinggi, menghantam karang dengan keras. Yuda bisa merasakan pasir di bawah kakinya mulai menghilang, tersapu oleh air yang mendekat. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di sini. Yuda mulai merasakan ada yang memperhatikannya. Sesuatu yang tak terlihat, tapi sangat nyata. Punggungnya terasa dingin, dan kakinya gemetar. Ada yang mengintainya dari balik kegelapan. Di tengah badai dan ombak yang besar, dia melihatnya. Seorang wanita berdiri di permukaan air. Rambutnya hitam panjang, menutupi wajahnya. Siapa dia? Mengapa dia di sana? Yuda merasa dadanya sesak, napasnya tertahan. Sosok itu semakin mendekat, kakinya menyeret di pasir yang basah. Setiap langkahnya terdengar seperti gemuruh ombak yang tak henti-hentinya. Yuda merasa tubuhnya tak bisa bergerak, seolah kakinya tertanam dalam pasir. Yuda ingin lari, tapi tubuhnya seolah tak mau menurut. Dia mencoba mengangkat kakinya, tapi pasir di bawah kakinya menariknya ke bawah. Perempuan itu kini hanya berjarak beberapa langkah. Wajahnya kosong, matanya gelap, seolah tak pernah melihat cahaya. Mulutnya terbuka lebar, tapi tak ada suara. Lalu, tiba-tiba, jeritan itu tak tertahankan. Yuda mencoba menutup telinganya, tapi sia-sia. Suara itu seperti menusuk ke dalam kepalanya, mengisi setiap sudut pikirannya dengan ketakutan. Ketika dia terbangun, pantai kembali tenang. Hanya ombak yang tenang menyapu pasir. Tapi ada sesuatu yang tertinggal dalam pikirannya. Sesuatu yang tak bisa dia lupakan. Pagi telah datang, tapi tidak membawa kelegaan. Wajah perempuan itu, jeritannya, semuanya terasa nyata. Yuda memejamkan matanya, mencoba mengingat detailnya, tapi semakin ia mencoba, semakin kabur peristiwa itu. Namun, ada satu hal yang pasti, ia belum sendirian. Jejak kaki basah dan dalam, seperti seseorang baru saja berjalan bersamanya. Tapi dia tahu, tak ada orang lain di pantai ini. Siapa yang mengikutinya? Atau apa? Dia tahu dia tidak seharusnya mengikuti, tapi seolah kakinya dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Langkah-langkah itu membawa dia semakin jauh dari pantai, semakin jauh dari keamanan. Suara tawa itu lembut, hampir seperti bisikan, tapi tak ada yang bisa menipu naluri Yuda. Itu bukan tawa manusia, itu adalah sesuatu yang jauh lebih menakutkan, lebih dalam. Air semakin mendekat. Yuda mundur, tapi ombak menghantamnya, menyeretnya ke arah pantai. Ada sesuatu dalam air, dia bisa merasakannya, sesuatu yang menariknya semakin dekat. Tangan itu kurus, pucat, dengan kuku panjang yang menjulur keluar. Perlahan, tubuh perempuan itu muncul, matanya menatap langsung ke Yuda, seolah ingin menyeretnya bersama ke dalam kegelapan. Tangan itu kuat, jauh lebih kuat dari yang seharusnya. Yuda berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi cengkraman itu semakin kencang. Tubuhnya ditarik ke arah laut, pasir di bawahnya mulai tersedot ke dalam air. Jeritan itu kembali, menghancurkan segala ketenangan. Yuda tak bisa mendengarkan apapun lagi selain suara itu. Seluruh tubuhnya bergetar, seolah tulang-tulangnya hendak hancur di bawah tekanan suara. Dengan sisa tenaganya, Yuda menarik dirinya, cengkraman itu lepas, tapi dinginnya masih terasa di kulitnya. Dia berlari, tanpa melihat ke belakang, karena dia tahu, jika dia melihat, itu akan mengakhirinya. Rumah itu tua, usang, dan terlihat seperti telah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Tapi Yuda tidak punya tempat lain untuk lari. Dia tahu dia harus masuk, meski nalurinya mengatakan sebaliknya. Rumah itu tak benar-benar kosong, ada sesuatu, atau seseorang, di dalamnya. Bayangan itu bergerak cepat,
terlalu cepat untuk ditangkap oleh mata Yuda. Tapi dia tahu, dia tak lagi sendirian di sini. Perempuan itu kini berdiri di hadapannya. Wajahnya rusak, seperti telah hancur oleh sesuatu yang dahsyat. Matanya tak ada. Hanya kekosongan gelap yang menatap Yuda dengan kebencian yang dalam. Dia datang perlahan-lahan, menyeret tubuhnya dengan gerakan yang kaku dan tak wajar. Setiap langkahnya adalah ancaman yang tak terucap, dan Yuda bisa merasakan udara di sekitarnya semakin tebal, semakin sulit untuk bernapas. Pintu-pintu terkunci, jendela-jendela tertutup rapat. Tak ada jalan keluar. Yuda merasakan ruangan ini semakin sempit, seolah dinding-dindingnya hidup dan merayap mendekat, mencekiknya dari segala sisi. Bayangan itu di atasnya sekarang, menggantung dari langit-langit seperti hantu kelaparan. Wajahnya pucat, kaku, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan dalam senyuman tak terlihat di balik kegelapan. Dia jatuh, tubuhnya terasa semakin berat, seolah ada beban yang tak terlihat menekan dari dalam. Suara langkah kaki semakin dekat, setiap bunyi seretan itu adalah ancaman yang mengiris, semakin menusuk ke dalam pikirannya. Tangan itu dingin seperti es, mencengkeram bahunya dengan kuat, meresap ke dalam tulangnya. Yuda ingin berteriak, tapi lidahnya membeku, mulutnya tak bisa terbuka. Dia tahu dia harus melawan, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Bisikan itu mulai memenuhi pikirannya. Kata-kata yang tak bisa dipahami, namun syarat dengan kebencian yang mendalam, seolah berasal dari jiwa yang terperangkap dalam penderitaan abadi. Yuda mulai merasakan kehilangan kendali atas pikirannya. Masa lalu perempuan itu mulai terlihat di hadapan Yuda. Dia bisa melihatnya, rasa sakit yang dideritanya, pengejaran, jeritan, dan akhirnya kematian yang datang perlahan di dasar laut yang dingin. Ini bukan hanya hantu. Ini adalah penderitaan yang tak pernah berakhir. Air mulai memenuhi mulutnya. Yuda merasa dirinya tenggelam, tapi dia masih berada di lantai rumah tua itu. Dia bisa merasakan air dingin merayap ke dalam paru-parunya, menghancurkan setiap napas terakhir. Jeritan itu bukan milik perempuan itu. Ini adalah jeritan Yuda, suara yang tidak pernah keluar, terjebak di dalam tubuhnya. Dia berteriak, tapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Ini adalah akhir, pikirnya. Yuda, bisikannya terdengar jelas di telinganya. Suara parau itu menusuk seperti belati. Nafas perempuan itu dingin, membawa bau air laut yang busuk, membuat setiap helaan napas terasa seperti racun yang menggerogoti jiwa. Cengkraman itu kuat, jauh lebih kuat dari yang bisa dia lawan. Jari-jari perempuan itu, seperti baja, dingin dan kejam, mengunci napas terakhir Yuda. Dia tidak bisa bergerak, ini adalah akhir, pikirnya. Dunia mulai kabur, semuanya berputar di sekitarnya. Napas terakhirnya hampir pergi, tapi di dalam kegelapan, ada dorongan yang mengatakan padanya untuk bertahan. Dia tidak bisa menyerah, belum sekarang. Wajahnya tak lagi manusiawi. Itu hanyalah kegelapan, kegelapan yang hidup dan bernafas. Lubang yang menatap langsung ke dalam jiwanya, memakan semua harapan dan rasa aman. Ini bukan hantu, ini adalah kengerian yang tak terdefinisi. Kegelapan itu mulai menelannya, satu persatu, semua suara di sekitarnya menghilang, hanya tersisa rasa dingin yang mematikan. Dia tak bisa melihat, tapi bisa mendengar, bisikan dari jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam kegelapan ini. Tangan-tangan itu keluar dari kegelapan. Mereka meraih tubuhnya, menariknya lebih dalam ke dalam lubang tak berdasar ini. Setiap sentuhan itu dingin, penuh kebencian, dan setiap kali Yuda melawan, cengkeraman mereka semakin kuat. Jeritan itu datang dari segala arah, tidak ada jeda, tidak ada tempat untuk berlindung. Setiap jeritan itu membawa rasa sakit yang tak tertahankan, menghantam pikiran Yuda seperti pisau yang menusuk ke dalam otaknya. Wajah-wajah itu muncul dari kegelapan, masing-masing lebih buruk dari yang sebelumnya. Mereka menatap Yuda, menyalahkannya dengan tatapan yang membakar. Mereka tak bisa bicara, tapi rasa sakit mereka terasa, seperti panah yang menusuk langsung ke dalam jiwanya. Yuda! Suara itu kembali. Lebih dekat kali ini,
Napasnya terasa di belakang lehernya. Yuda tak bisa bergerak, tubuhnya terpaku. Dia tahu, sesuatu yang lebih buruk akan segera datang. Sekarang dia bisa melihat, kisah penuh kebencian dan rasa sakit. Dia merasakan dinginnya air, merasakan kematian yang datang perlahan. Perempuan itu tak hanya mati, dia dibunuh, diseret ke dalam laut, ditenggelamkan oleh tangan-tangan yang kejam. Kenyataan dan mimpi mulai kabur, suara-suara itu sekarang ada di dalam kepalanya. Mengulang-ulang, tak pernah berhenti. Yuda mencoba melarikan diri, tapi dimanapun dia pergi, suara itu mengikutinya, mengisi pikirannya dengan kengerian yang tak bisa dihindari. Wajah itu sekarang adalah wajahnya. Yuda melihat dirinya sendiri di wajah perempuan itu. Matanya kosong, mulutnya tersenyum dengan senyum yang mengerikan. Dia bisa melihat masa depannya, inilah akhir yang menunggunya. Dia mendekat, perlahan-lahan. Dingin itu menyelimutinya, meresap ke dalam tulangnya. Tubuh mereka mulai menyatu, dan Yuda merasakan dirinya mulai menghilang. Sedikit demi sedikit, dia kehilangan kendali atas dirinya, seolah-olah dia telah menjadi bagian dari kegelapan. Dingin itu membekukannya sepenuhnya. Tak ada lagi perlawanan. Yuda hanya bisa melihat, menyaksikan dirinya tenggelam dalam laut, tubuhnya membeku dalam keputusasaan. Perempuan itu sekarang ada di dalam pikirannya, terus membisikkan nasibnya. Akhirnya, laut itu menelannya, seperti perempuan itu dulu. Teriakannya hilang dalam keheningan, tenggelam bersama tubuhnya yang kini tak bisa diselamatkan. Dan di dalam kegelapan, semuanya berakhir. Dia terbangun di pantai. Namun, ini bukan pantai yang dia kenal. Langitnya hitam pekat, dan udara dipenuhi dengan bau busuk dari air laut yang mati. Semua terasa salah, tapi dia tidak bisa lagi merasakan apapun selain kehampaan. Yuda, datanglah. Suaranya memanggil dari laut, lebih keras kali ini, memaksa. Ombak yang datang tidak lagi tampak seperti air, melainkan sesuatu yang lebih gelap, lebih tebal, dan setiap panggilan itu menarik Yuda semakin dekat ke tepi. Dia melihat ke air, dan apa yang dia lihat bukanlah dirinya lagi. Wajah yang menatap kembali kepadanya dari permukaan air, adalah wajah perempuan itu. Matanya kosong, tapi bibirnya tersenyum, senyuman yang penuh dengan rasa dendam dan kebencian. Tangan-tangan itu muncul lagi, kali ini dari dalam laut. Mereka mencengkeram kakinya, menariknya lebih dalam ke dalam air. Yuda berteriak, mencoba melawan, tapi suaranya tak lagi terdengar. Ombak menghantamnya, dan dia tahu tak ada jalan keluar. Air itu mulai menelannya, setiap napas yang tersisa tersedot oleh dinginnya laut. Dia berusaha bertahan, tapi tubuhnya tak lagi merespons. Mata Yuda terbuka lebar, melihat permukaan laut semakin jauh. Kegelapan datang lagi, lebih dalam dari sebelumnya. Dia ada di sana, perempuan itu berdiri di depannya. Wajahnya begitu dekat, lebih jelas dari sebelumnya. Kulitnya robek, dan matanya tak pernah memandang Yuda. Tapi senyum itu mengatakan segalanya. Dia menikmati penderitaan ini. Sentuhannya adalah kematian, setiap sentuhan itu membakar. Seperti racun yang merayap melalui tulangnya. Yuda ingin berteriak, tapi tubuhnya tak lagi merespons. Dia tahu, ini adalah akhir. Jiwanya mulai menghilang, terserap ke dalam perempuan itu. Dia bisa merasakan tubuhnya hancur. Sementara kesadarannya perlahan pudar. Perempuan itu mengambil semuanya, sampai tidak ada lagi yang tersisa dari Yuda. Dan sekarang, hanya ada kegelapan. Tidak ada lagi Yuda, dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Kegelapan itu tidak pernah berakhir. Pantai itu kini tenang kembali. Tapi rahasianya tetap terkubur dalam, tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan tahu. Dan di suatu tempat di kejauhan, bayangan perempuan itu menunggu korban berikutnya.